Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih puasa Ramadan? Masih kuat? Masih sanggup? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan sahrus syam. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan sahrut tarbiyah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pakaiannya luar biasa, jilbabnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan udah lunas semua ya, Bu. Ini wajah-wajah penghuni surga insyaallah. Yang mau masuk surga angkat tangan dengan saya. Mau semuanya? Alhamdulillah. Ya, kita kalau ditanya kan maunya yang enak-enak, betul nggak, Bu? Saya mau nanya Ibu, mau surga atau neraka? Surga. Sehat atau sakit? Sehat. Kaya atau miskin? Kaya. Punya utang nggak ada utang? Nggak ada utang. Punya menantu yang baik atau yang pelit? Baik. Betul. Rezeki luas atau sempit? Luas. Inilah manusia. Manusia itu kalau disuruh milih pasti yang enak. Betul nggak? Kalau ada yang milih yang nggak enak-enak, ruqyah. Ya, berarti ada sesuatu di badannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Ibu. Tidak terasa perjalanan waktu yang begitu cepat. Detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan. Watilkal ayyamu lati nudawiluha. Enggak terasa kita berada di bulan suci Ramadan. Terasa atau tidak? Enggak terasa, Ibu. Cepat perjalanan waktu, ya. Benar tidak? Dulu kita belum punya menantu, sekarang udah punya menantu. Dulu belum punya cucu, sekarang sudah punya cucu. Dulu masih punya tetangga ngobrol, enggak taunya tetangga sudah meninggal. Betul tidak? Ya. Ini perjalanan waktu yang begitu cepat. Makanya kita kemarin 2 bulan berturut-turut, Rajab dan Sya'ban, diajarkan doa oleh Nabi Muhammad. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan, bukan hanya Ramadan tahun ini saja, tapi Ramadan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua mengharapkan syafaat yang dibawa oleh Rasulullah, yauma la zilla illa zillallah, pada hari di mana tidak ada naungan pertolongan kecuali hanya naungan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu, Ibu? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu, Ibu, yubu asunan nas ala kuburihim wa yamsunal mahsyar. Apa kata Nabi? Ketika itu kita semua dibangkitkan dari kuburan kita. Kita semua anak Adam, umat Nabi Muhammad, semua manusia dibangkitkan dan kita berdiri di atas kuburan kita masing-masing. Kita berdiri di atas kuburan kita masing-masing. Wa yamsunal mahsyar, kita berjalan menuju padang mahsyar tanpa ada satu helai benang pun di tubuh. Tanpa ada satu helai benang pun di tubuh. Artinya enggak makai apa? Ya. Tapi nggak ada yang kepo. Walaupun di sebelah kanan saya nanti ada Dewi Persik, sebelah kiri ada Ayu Ting Ting, saya nggak kepo, Bu. Kenapa? Yastaghiluna bizunubihim wa khati'atihim. Apa kata Nabi?
semuanya dibangkitkan dan berdiri di atas kuburannya masing-masing dan berjalan menuju padang mahsyar, tidak memikirkan anak, istri, suami, orang tua, tidak memikirkan kerabat, keluarga, tidak memikirkan siapa yang di kanan, di kiri, depan, belakang. Mereka disibukkan dengan memikirkan dosanya dan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu matahari nggak sampai 1 jengkal, Bu. Kalau bahasa yang kita dengar 1 jengkal, tapi nggak sampai, Bu. Hanya 7 helai rambut batas matahari di atas kepala kita, ya. Hari ini panas atau tidak? Bayangkan kalau mataharinya 7 lapis rambut di atas kepala. Yang terjadi apa? Kullama nadijat juluduhum. Ketika matahari didekatkan di atas kepala mereka, seluruh tubuh mereka hancur. Kullama nadijat juluduhum, kulit hancur, daging hancur, tulang hancur, semua hancur. Orang meninggal, Ibu, udah dikuburkan bertahun-tahun, yang tidak habis apa? Tulang apa? Tulang apa? Kepala dengan ekor. Ya, itu Ibu di padang mahsyar yang tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad hancur semuanya. Ya, kullama nadijat juluduhum, ketika semuanya hancur, baddalnahu juludan ghairaha, kami ciptakan lagi kata Allah. Kami jadikan lagi kata Allah. Kepalanya jadi, badannya jadi, tangannya jadi, kakinya jadi, matanya jadi, dihancurkan lagi. Diciptakan lagi, hancur lagi, diciptakan lagi, hancur lagi. Liyazukul azab, agar mereka merasakan bagaimana pedihnya azabku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar nanti. Bukan hanya kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, cucu-cucu kita, tetangga-tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu, kita kan kalau sholat ada doa yang nggak pernah lupa. Apa doanya? Minta diluaskan rezeki, betul tidak? Ya Allah, luaskan rezeki hamba. Ya, setiap doa mesti itu yang kita baca. Apalagi kalau udah sholat duha. Kalau sholat duha kan, ya Allah, kalau rezeki hamba di atas langit, turunkan. Kalau rezeki hamba di perut bumi, keluarkan. Kalau rezeki hamba jauh, dekatkan. Kalau rezeki hamba sedikit, banyakkan. Kalau rezeki hamba haram, nah, ini nggak benar nih, Bu. Yang terakhir ini nggak ada sebetulnya. Doa sholat duha itu, Ibu, Allahumma innad duhaha duhauka, wal bahaa bahauka, wal jamala jamaluka, wal quwata quwatuka, Allahumma inkana rizquna fis sama. Ya Allah, kalau rezeki kami di langit, fa'anzilu, turunkan. Wa inkana fil ardi fa'akhriju, kalau di perut bumi keluarkan. Wa inkana ba'idan faqaribhu, kalau jauh dekatkan. Wa inkana qalilan fakasirhu, kalau sedikit banyakkan. Biduhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadaka salihin. Enggak ada wa inkana haraman fatahriu, kalau rezeki kami haram, halalkan. Makanya banyak koruptor, Bu. Ya. Ibu ngambil uang nih, ibu korupsi. Ya, ngambil uang, disedekahkan. Ada pahala atau tidak? Nggak ada, Bu. Kalau saya kecil-kecil dulu, itu ada film Robin Hood. Ngambil harta orang kaya, kasih orang miskin. Ya, ada nggak umur yang 40 tahun nih, Bu? 45 tahun. Pernah nggak dengar film Robin Hood? Ngambil harta orang kaya, kasih orang miskin. Ya, Tanjung Pinang nggak ada Robin Hood, yang ada Pak Ujrin Hood. Ya, jadi yang baik untuk yang baik, harta yang baik untuk yang baik, paham, Bu? Nah, Ibu, ini rezeki. Ustadz, boleh nggak doa minta rezeki? Wajib, namanya hidup di dunia, betul nggak, Bu? Namanya hidup di dunia. Di dunia ini kita butuh rezeki. Ya, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tapi ingat, yang diperintahkan oleh Allah adalah mencari rezeki yang halal. Rezeki itu kan ada 3. Ada yang haram dengan cara yang tidak baik, ada yang antara baik dan tidak baik, namanya
Subhat, ya. Kalau yang haram jelas, contoh apa? Korupsi. Ya. Ini nggak punya kita ambil. Itu haram. Ya, ada yang namanya subhat. Subhat ini apa? Ibu punya butik baju, pedagang baju. Ibu jual baju, gamis, ibu beli di Tanah Abang, beli bajunya, upah angkatnya, naik pesawat ibu pulang pergi, hotel ibu selama di Jakarta, ongkos ibu pakai Grab selama di Jakarta, makan ibu selama di Jakarta sampai pulang, harga satu baju 300.000. Sampai di Tanjung Pinang ibu jual 500.000. Datang saya, ibu mau beli baju gamis, berapa harganya? Dengan Ustadz murah aja dah. Berapa? 500. Tawar atau tidak? Orang Indonesia kan kalau belanja hobinya nawar, betul nggak Bu? Apalagi kalau udah di Mekah Madinah, itu nawarnya mati-matian Bu. Ya, Jokowi, Prabowo. Terus ibu, rezeki ini, ketika saya bilang, ibu kurangnya berapa? Udahlah untuk Ustadz modalnya aja. Berapa Bu? 425.000. Padahal modalnya 300, dikasih harga 425.000 dengan alasan modalnya aja. Boleh kurang lagi enggak? Kan kita udah lama kenal. Ya udahlah Ustadz, saya ngambil untung 10.000 aja, 400.000 aja ambil. Akhirnya dibayar. Mendapatkan rezeki dengan kebohongan. Dosa atau tidak? Ini namanya subhat Ibu. Ya. Yang ketiga, rezeki yang halal Ibu. Rezeki yang halal yang Allah anugerahkan kepada kita ini Ibu, Allah sesungguhnya senantiasa membukakan pintu rezeki untuk kita semua. Setiap pagi malaikat itu berdoa, ya Allah bukakan seluruh pintu rezeki untuk umat Nabi Muhammad. Pastajaballah, diijabah oleh Allah. Tapi terkadang kita nggak sadar, kita membuat rezeki kita terhambat. Bukan Allah tidak memberikan kita rezeki, terkadang kita yang membuat rezeki kita terhambat. Yang pertama apa? Yang pertama Ibu, yang menghambat rezeki, kita suka menunda-nunda sholat. Udah bangun subuh orang ngaji, nantilah, belum azan. Orang udah azan subuh, ya, as-sholatu khairum minan naum, nantilah, belum qomat. Ya, tahu-tahu terbangun jam 6 kurang baru sholat. Boleh atau tidak? Lumayan lah daripada tidak sama sekali. Ya, tapi kan kita melambat-lambatkan sholat. Nih zuhur. Kita diundang Ibu jadi panitia walimah, panitia tetangga nikah. Jam 11 udah ke salon, udah dandan, ya, udah pakai make up, pakai lipstiknya matte lagi. Ya. Ya, lipstik ada matte dan enggak matte ya, Bu? Lipstiknya matte lagi, ya. Tapi dandannya sebelum azan, tahu-tahu nyampe di tempat acara pernikahan orang azan. Ya Allah, ini kalau kena air wudhu sayang, ya, repot, betul nggak Bu? Kalau laki-laki kan cek, kalau perempuan kan kalau udah wudhu ambil lagi. Oh ini perempuan sana, kalau ibu-ibu enggak sedikit, iya, enggak sedikit ya Bu. Melalaikan sholat. Ketika kita melalaikan sholat, Allah juga akan memperlambat, melalaikan rezeki untuk kita. Ya. Yang kedua Ibu, kenapa rezeki kita itu lambat, sempit? Ibu, kita sibuk, kepo, ngurusin tetangga kita, ngurusin orang lain. Lidah. Coba lihat dia, wajahnya putih, tangan hitam. Ini kan orang kita ini, Ibu. Orang Indonesia kalau ngomongin orang lain, cari aib orang lain, cari kesalahan orang lain, lebih pintar daripada baca Al-Quran. Betul tidak? Betul. Iya. Tapi enggak, kalau di sini enggak. Kalau ibu-ibu di sini disuruh cari kekurangan tetangganya nggak bisa, Ustaz. Nggak ada di mata saya, nggak ada, Ustaz. Yang ada di pikiran dan hati saya. Kita kepo dengan orang lain dapat rezeki, kita yang sibuk, orang lain dapat nikmat, kita yang sibuk, Ibu. Udah biarin aja. Jangan sibuk ngurusin orang lain, kita sibuk ngurusin diri kita, Ibu. Ya. Saya punya tetangga ketika Ramadan sehat, jalannya lurus.
pas 1 Syawal pergi ke masjid mau sholat Idul Fitri, lehernya miring. Saya pikir kena stroke. Ibu, kenapa lehernya? Sakit ya? Enggak Ustadz. Kenapa? Keberatan pakai kalung. Karena kalung emasnya berat, jadi lehernya ikut miring. Ya, udah jangan dipikirin ibu. Yang terakhir ibu, kenapa rezeki kita sempit? Ibu, mohon maaf lahir batin. Terkadang kita lupa ibu. Apa lupanya? Ya. Ibu silakan bersosial media. Mau punya TikTok silakan, mau punya Instagram silakan, mau punya Facebook silakan, nggak dilarang ibu. Tapi postingnya yang baik. Ya, ini kadang kita, mohon maaf, lidahnya kemana, auratnya kelihatan, ya. Yang lagi aneh-aneh, atau mungkin lagi masak, posting, waduh, enaknya. Ya, apalagi ini Ramadan. Ibu kan mau buka puasa beli apa-apa semua, susun, tuh foto posting. Buka puasa kita hari ke-2, buka puasa kita hari ke-3. Ketika ada orang yang merasa, ya Allah kok rezeki kami nggak bisa makan ini, kami nggak bisa makan ini. Ketika itu ibu, Allah perintahkan malaikat, hambat, perlambat, sempitkan rezeki hambaku itu. Ya, jadi nggak perlu sesuatu yang membuat orang lain menjadi sedih atau membuat kita berdosa, tidak perlu posting. Ya, Ustaz yang diposting apa? Nih majelis taklim posting, ya. Lagi silaturahim posting, ya. Jangan pas lagi sedekah posting, ya. Ibu dia sedekah 100.000, ibu banyak kali sedekahnya. Iya Ustadz, saya kalau 10.000 tangannya nggak bisa. Padahal karena di dompetnya udah nggak ada uang lagi. Yang ada pecahan 100.000 dalam hati itu udah numel. Waduh sayang. Ibu, ketika kita hindari yang ini, insya Allah Allah akan meluaskan rezeki kita. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Kita akan kembali setelah satu yang lewat ini ibu.